Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irina Jusialenji dengan NIM G0024-019. Saya dari kelompok A9. Nah, kali ini saya menjelaskan mengenai ekstremitas superior. Di sini ada skenario, seorang merasa lemas dengan datangan tepatnya pada digit 1-3, tidak dapat berkontraksi saat jadi digerakkan untuk menggenggam. Nah, soalnya adalah jelaskan inervasi pada muskulus di regio anterior brachii dan manus. Jadi, inervasi itu lebih ke persyarafan pada otot. Nah, regio anterior brachii adalah regio bagian lengan bawah kita atau bagian dari siku sampai ke pergelangan tangan kita. Sedangkan untuk telapak tangan kita ini namanya regio manus. Nah, kita ke soal yang pertama terlebih dahulu. Jadi di bagian anterior brachii ini muskulusnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu ventral dan dorsal. Ventral itu adalah bagian tangan kita yang berada di anterior atau yang sejajar dengan bagian palmar kita. Nah, sedangkan kalau dorsal itu adalah bagian yang posterior atau yang sejajar dengan punggung telapak tangan kita. Kalau di bagian ventral sendiri juga dibagi menjadi dua bagian, dua lapis muskulusnya, yaitu lamina superficialis atau lapisan yang paling luar dan lamina profunda atau lapisan yang lebih dalam. Di lapisan lamina superficialis ventral ini dibagi menjadi 5 muskulus, yaitu yang pertama ada musculus flexor carpi unalis. Origonya berasal dari epicondylus medialis humeri dengan insersio os visiform yang berada di basis metacarpal 5 atau di telapak tangan kita yang di sini. Lalu inervasinya adalah nervus ulnaris dengan fungsinya sebagai flexor articulatio cubiti. Sebelumnya kalau di lamina superficialis ventral ini dia sebenarnya oligonya semua sama-sama di epicondylus medialis humeri atau epicondylus itu adalah penonjolan yang berada di os humeri atau os bagian lengan atas kita ini yang berada di medialis atau di bagian yang dekat dengan tubuh kita. Nah, sedangkan untuk inervasinya sebenarnya semuanya sama-sama di nervus medianus kecuali musculus flexor carpi unalis yang diinervasi oleh nervus ulnaris. Oke, lanjut untuk muskulus yang kedua yaitu musculus palmaris longus. Dengan bedanya dia insersionya di palmar aponeurosis dengan fungsi sebagai fleksi articulatio cubiti. Yang ketiga adalah musculus carpi radialis. Insersionya di basis metacarpal 2, fungsinya untuk fleksi metacarpal 2. Lalu yang keempat ada musculus pronator teres. Dia insersionya di facies lateralis radii atau di tulang radius yang ada facies yang bagian lateral atau bagian yang di luar, bagian yang jauh dengan tubuh kita yang sini. Fungsinya untuk pronasi dan fleksi articulatio cubiti. Dan yang terakhir ada musculus flexor digitorum superficialis dengan insersio di basis phalanges 2-5. Fungsinya adalah fleksi articulatio radii dan fleksi phalanges 2-5. Oke, nah ini ada bagiannya. Di kanan itu adalah bagian yang superficialis atau bagian lapisan yang luar, sedangkan yang di kiri adalah bagian yang profunda atau bagian lebih dalamnya lagi. Nah, ini adalah muskulus untuk bagian yang profunda. Kalau profunda ya dibagi menjadi 3 otot, yaitu adalah musculus flexor digitorum profundus, origonya di os ulnae atau tulang ulna kita yang berada di sejajar dengan ini. Lalu insersinya ada di phalanges distal 2-5 dengan inervasi nervus medianus dan nervus ulnaris, fungsinya untuk fleksi phalanges 2-5. Lalu yang kedua adalah musculus flexor pollicis longus dengan origo di os radius, insersionya di phalanges distal 1 dengan inervasi nervus medianus dan fungsinya untuk flexor pollux. Pollux itu adalah ibu jari kita, jadi dia fungsi seperti ini. Lalu yang terakhir adalah musculus pronator quadratus. Origonya juga di os ulnaris dengan insersio os radius, inervasinya di nervus medianus, fungsinya untuk menstabilkan sendi radio ulnaris dan untuk kita jika ingin supinasi, pronasi. Nah, bedanya kalau di musculus pronator quadratus itu tuh dia hanya berada di antara os ulnaris dan os radio kita. Jadi dia kayak melintang di sebelah sini gitu, guys. Oke, lanjut. Nah, ini adalah gambar muskulus bagian dorsalnya atau bagian posteriornya. Kita akan masuk ke ininya. Nah, kalau di bagian dorsal ada juga dibagi menjadi dua, yaitu yang superficial dan profunda. Tapi kalau di sini superficialisnya dibagi menjadi ada 7 muskulus. Yang pertama adalah muskulus brachioradialis, yaitu dia menyambungkan antara brachii dengan os brachii dan os
radialis kita. Makanya di situ oligonya juga di epicondylus lateralis humerus dengan inervasi nervus radialis. Oh ya, kalau di bagian dorsal yang superficial ini sebenarnya semuanya sama-sama oligonya di epicondylus lateralis humeri atau jadi di tulang humerus kita itu ada epicondylus. Nah, kalau tadi yang di ventral itu kan epicondylusnya medialis, yang itu yang di dekat tubuh kita sebelah sini. Tapi kalau yang di dorsal itu epicondylusnya lateralis. Lateralis itu yang di sebelah sini, yang bagian pokoknya nggak mendekati bagian tubuh kita. Nah, itu semuanya sama. Muskulusnya ada yang tadi brachioradialis, lalu musculus extensor carpi ulnaris longus, lalu musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti miniti, musculus extensor carpi ulnaris, dan yang terakhir adalah musculus anconeus. Ini kita akan membahas untuk regio manus atau telapak tangan kita. Jadi sebelumnya di regio manus ini dia dibagi menjadi dua muscle utama, yaitu tenar dan hipotenar. Tenar itu jadi dengan ibu jari kita dan hipotenar yang dengan kelingking. Nah, di tenar itu dia dibagi itu dia ada 4 muscle utama. Yang pertama ada opponens pollicis muscle yang di sini. Dia diinervasi oleh nervus medianus. Lalu ada abductor pollicis brevis. Abductor pollicis brevis ini diinervasi oleh nervus medianus. Jadi pollic itu adalah ibu jari kita. Abductor itu dia pergerakannya menjauhi tubuh seperti ini. Lalu untuk flexor pollicis brevis itu dia diinervasi oleh nervus medianus juga. Flexor dia pergerakannya maju seperti ini. Dan yang terakhir adalah abductor pollicis muscle. Adductor itu gerakannya mendekati seperti ini. Untuk adductor ini dia beda sendiri, dia diinervasi oleh nervus ulnaris. Nah, lalu untuk bagian yang hipotenar itu juga ada 4 muscle utama. Nah, untuk hipotenar ini kan dia di digiti minimi. Yang pertama ada abductor digiti minimi muscle. Nah, dia bentuknya pergerakannya akan menjauh seperti ini. Abductor digiti minimi muscle ini dia akan diinervasi oleh nervus ulnaris. Lalu flexor digiti minimi brevis, dia pergerakannya seperti ini dan dia diinervasi oleh nervus ulnaris. Lalu yang ketiga ada opponens digiti minimi muscle, dia juga diinervasi oleh nervus ulnaris. Nah, sebenarnya ada satu muscle lagi yaitu palmaris brevis dan dia juga diinervasi oleh nervus ulnaris. Tapi di sini sayangnya gambarnya nggak kelihatan guys, kayaknya kepotong. Jadi palmaris brevis itu harusnya ada di sekitar sini. Dia muskulus yang ke bagian palmar, tapi yang brevis atau yang pendek. Nah, lanjut aja. Nah, ini kita lihat secara di bagian plantar yang anterior. Jadi ini masuknya adalah musculus intermedii manus. Di musculus intermedii manus itu ada 4 musculus utama. Yang pertama ada musculus palmar interosseus muscle. Nah, di sini untuk interosseus 1, 2, dan 3. Untuk interosseus ini dia akan diinervasi oleh nervus ulnaris. Nah, di sini ini kan bagian palmar. Nah, ini untuk bagian dorsal atau bagian telapak tangan kita. Di bagian dorsal itu ada namanya musculus interosseus dorsal untuk 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini akan diinervasi oleh nervus ulnaris juga. Lalu ini ada dua lagi yaitu musculus lumbricals 3 sampai 4. Ini yang 3 sampai 4. Lalu juga ada musculus lumbricals 1 sampai 2. Nah, ini beda karena dia inervasinya juga beda. Kalau yang 1 sampai 2 ini dia akan diinervasi oleh nervus medianus, sedangkan kalau yang 3 sampai 4 dia akan diinervasi oleh nervus ulnaris. Jadi di bagian muskul intermedium manus ini tiga-tiganya itu diinervasi oleh nervus ulnaris. Yang beda cuma satu, yaitu untuk lumbrical 1 sampai 2 dia diinervasi oleh nervus medianus. Untuk fossa cubiti atau sendi di siku kita ini. Jadi, fossa cubiti itu dia menggabungkan antara 3 tulang, yaitu os humerus, os radialis, dan os ulnaris. Nah, ketiga tulang ini tuh dia
ada 3 artikulasi yang membentuk, yaitu artikulasio humeroradialis atau artikulasi dari os humeri dan os radialis. Nah, tipe persendiannya dia globoidea atau dia bisa berputar atau bergerak ke segala arah. Lalu yang kedua ada artikulasio humero-ulnaris yang menggabungkan antara os humeri dan os ulnaris. Nah, ini tipe persendiannya adalah Kinglimus. Dan yang terakhir ada artikulasio radio-ulnaris, yaitu dari os radius dan os ulnaris. Jadi dia dua sami tulang ini berikatan juga membentuk radius. Nah, tiga tulang ini akan dikuati oleh 4 ligamen, yaitu capsula articularis, ligamen annular radii, ligamen collateral ulnae, dan ligamen collateral radii. Oke, ini gambar dari posteriornya, guys. Nah, lalu untuk gambar tadi adalah jenisnya namanya adalah Ephen. Ephen ini adanya kerusakan di nervus medianus. Nah, yang berkaitan dengan nervus medianus ada 3 jari ini, yaitu di GT 1, 2, dan 3. Kerusakannya adalah dia tidak bisa berkontraksi, jadi dia lemes gini, guys. Dia nggak bisa nengkuk. Jadi misalkan ini 2 ini berkontraksi, dia ini nggak bisa, 3 ini nggak bisa menggenggam. Oke, begitu dari saya. Terima kasih.